Sayang, after we have learned about istilah dalam pewarisan sifat, selanjutnya agar bisa memahami lebih lanjut lagi tentang istilah dalam pewarisan sifat tadi, nah kita masuk ke hukum pewarisan sifat. Oke, nah di sini ada yang kita kenal dengan bapak genetika, yaitu adalah Bapak Gregor Mendel. Nah, di sini Mendel menggunakan kacang kapri atau egg cheese sebagai objek penelitiannya karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Yang pertama, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan yang terakhir menghasilkan keturunan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, ini dia ya variasi pada tanaman kapri. Bunga ungu, bunga putih, biji bulat, biji hijau, biji keriput kuning, biji keriput hijau, buah mulus hijau, buah mulus kuning, buah keriput hijau, buah keriput kuning, bunga di ujung, bunga di samping, tanaman tinggi, dan tanaman pendek. Nah, ini dia hasil dari keturunan tanaman kacang kapri tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata hukum Mendel ini ada dua loh. Yang pertama, hukum satu Mendel, yaitu biasanya disebut hukum segregasi. Nah, di sini yang berbunyi, pada pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas. Nah, ini dia berlaku untuk persilangan monohibrid. Nah, apa tadi monohibrid? Ya, satu sifat berbeda. Oke sayang? Nah, yang selanjutnya hukum dua Mendel, yaitu hukum dua Mendel, yaitu hukum penggabungan bebas. Nah, isinya yaitu pada pembentukan gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas. Nah, ini untuk berlaku pada persilangan dihibrid dengan dua sifat berbeda. Oke? Nah, mari kita lihat contoh hukum satu Mendel. Nah, tadi kan berlaku untuk persilangan monohibrid dengan satu sifat beda. Nah, berikut ini ada contoh ya. Jadi monohibrid itu terbagi lagi sayang. Yang pertama ini ada monohibrid dominan dan resesif. Nah, contohnya persilangan antara tanaman bunga mawar merah M besar dengan tanaman mawar putih M kecil. Ternyata semua keturunannya adalah berbunga merah, yaitu M besar dan M kecil. Tentukan rasio genotip dan fenotip F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, mau tahu caranya? Let's check it out. Nah, kita lihat ya, fenotip P1 atau parental cells tadi intinya yang pertama ada merah dan putih. Nah, untuk yang genotip itu hanya dilambangkan huruf. Nah, jadi di sini kita lihat soal M besar, di sini M besar dan M kecil, ya. Nah, dapat menghasilkan gamet. Gamet ini adalah masing-masing dari induknya ya, masing-masing induknya. Nah, karena di sini M besar, otomatis di sini yang ditulis hanya satu saja, yaitu M besar saja. Nah, di sini begitu juga sama dengan M besar tadi, karena sama M kecil dan M kecil, maka hanya ditulis satu huruf saja, ini M kecil. Oke, got it what I mean? Oke, maka dihasilkan F1 adalah M besar dan M kecil. Berarti gabungan dari gamet tadi, dua gamet tadi, nah ini M besar dan di sini M kecil. Artinya genotip F1. Ketemulah keturunan hasil persilangan satunya. Nah, tadi di sini tentukan rasio genotip dan fenotip F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti udah dapat M besar, M kecil sebagai F1. Lanjut deh. Di sini berarti mawar merah kan? Tadi berbunga warna merah. Nah, di sini untuk mengetahui F2 maka F1 disilangkan sesama F1. Nah, maka hasilnya, nah untuk yang tadi F1 ini M besar, M kecil disilangkan dengan M besar dan M kecil. Ya, ini merupakan lambang untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Ya, oke. Lanjutnya apa lagi, Miss? Nah, tentukan dong gametnya.
karena di sini ada dua huruf yang berbeda, yang satu M besar dan M kecil, otomatis dia harus ditulis keduanya. Oke, ingat ya, M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Nah, jadi gimana dong Miss untuk mencari tahu F2-nya? Oke. Nah, untuk setelah ketemu gamet keturunan induk dari keturunan 2-nya, jadi untuk memudahkannya kita akan menggunakan papan catur atau dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, gimana Miss caranya? Nah, untuk yang ini ada yang laki-laki dan yang perempuannya. Jadi otomatis di sini M besar ini sama M kecil di kolom pertama dan kedua. Selanjutnya untuk yang ini untuk baris pertama M besar dan untuk baris kedua M kecil, ya. Jadi kita gabungkan nih, kita silangkan M besar sama M besar. Nih akan menghasilkan ini. M besar, M kecil. Ingat ya sayang, dia harus huruf besarnya terlebih dahulu, bukan huruf kecil, ya. Jadi di sini M besar, M kecil. Tulis M besar, M kecil. Nah, di sini M besar, M kecil. Berarti M besarnya dan M kecil. Nah, di sini M kecil, M kecil. Nah, maka akan menghasilkan M kecil. Nah, selanjutnya tentukan rasio genotip dan fenotip F2. Nah, kalau genotip itu dia berupa huruf ya nak. Oke. Nah, untuk mencari rasio genotip dan fenotip F2-nya, please this ya. Ini yang tadi. Nah, dapat anak Miss lihat M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Masih ingat nggak kalau M besar itu warnanya apa? Merah. Oke. Warna merah. Terus yang di sini dia monohibrid dominan resesif. Nah, berarti kalau yang M besar M kecil ini, nah lihat nih F1-nya, berarti berwarna merah. Iya, pintar. Nah, begitu juga dengan M besar M kecil ini, berarti warnanya merah. Sedangkan yang M kecil lihat induknya nak. Nah, jadi induknya di sini berwarna putih. Otomatis di sini putih. Jadi berapa dong yang berwarna merah? 1, 2, 3. Sedangkan yang berwarna putih hanya ada 1. Oke, jadi hasil persilangan tersebut adalah nih, genotip F2-nya M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil. Nah, kalau fenotip berarti sifat yang bisa kita lihat ya yang tampak. Berarti ada merah dan ada putih. Nah, 3 banding 1. Jadi anak Miss lihat lagi nih setelah ada hasil F2-nya seperti ini, lihat lagi dong sama ada yang sama dengan induknya, ya udah. Nih, yang ini sama dengan F1. Oke? I hope you can understand, and if you cannot understand, please let me know. Oke sayang? Oke, kita masuk ke persilangan monohibrid yang intermediate. Nah, intermediate itu yang satu tidak sifat gen yang tidak ditutupi dan tidak tertutupi. Nah, ini dia contohnya. Persilangan antara tanaman pagi sore atau Mirabilis gelapa berwarna kuning K besar dengan bunga pagi sore berwarna putih K kecil. Ternyata semua keturunannya adalah bunga kuning muda K besar K kecil. Tentukan rasio genotip dan fenotip F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah sayang, di sini untuk step-stepnya itu sama dengan monohibrid dominan resesif tadi, ya. Cuman perlu diperhatikan apa hasil keturunan F1-nya dan induknya, ya. Oke, fenotipnya adalah kuning dan putih. Ya, untuk genotipnya itu ada K besar dan K kecil. Nah, maka akan dihasilkan gametnya yang pertama itu adalah K besar dan K kecil. Ingat ya, kalau hurufnya sama itu hanya ditulis satu saja. Oke, untuk yang kedua, untuk F1-nya maka dihasilkan K besar dan K kecil. Nah, lihat lagi di sini. Ternyata semua keturunannya adalah berbunga kuning muda. Nah, ini sama kan dengan hasilnya? Nah, berarti ini warnanya apa nak? Fenotipnya bunga kuning muda, pintar. Jadi, untuk menentukan F2 maka
akan disilangkan sesama F1. K besar K kecil dengan K besar K kecil. Wow, di sini sama halnya dengan yang sebelumnya. Kita akan K besar 1, K kecil, K besar K kecil. Oke, remember. Mari kita lihat pada papan catur berikut ini, yaitu F2-nya. Nah, seperti biasa, K besar dan K kecilnya untuk yang jantan ini letakkan di kolom pertama dan kedua. Nah, untuk K besar K kecil yang ini kita letakkan di baris pertama dan kedua. Selanjutnya gimana, Miss? Seperti biasa, lihat ini. Nih, kita turunkan ya. K besar akan menghasilkan K besar K besar. Nah, ini K besar K kecil, K besar K kecil. K besar dan K kecil menghasilkan K besar K kecil. Dan K kecil akan menghasilkan K kecil K kecil. Wow, coba lihat ya. Nah, yang sama dengan induknya mana? Ya, ini ya. Yang sama dengan induknya ada ini. Ada K besar itu berwarna kuning. Nah, K besar K kecil tadi, wow, keturunannya dia kuning muda. Nah, ini kuning muda. Nah, ternyata ini juga kuning muda, berarti ada dua. Nah, kalau K kecil, lihat lagi induknya, nak. Ada berwarna putih, berarti warna putih. Oke, berapa dong, Miss, perbandingannya, Miss? Nah, jadi karena tadi di sini karena tadi sudah ada tabelnya ya, nak. Nih, K besar disilangkan K besar K kecil, K besar K kecil, K kecil K kecil K kecil. Oke, jadi silangannya lihat induknya sayang ya. Jadi genotip yang dihasilkan itu ada 3 ya. Ada K besar banding K besar K kecil berbanding dengan K kecil. Nah, untuk K besar ini adalah warna kuning. Untuk kalau K besar K kecil warna apa tadi? Ya, warna kuning muda. Dan untuk K kecil adalah warna putih. Pintar, Masya Allah. Oke, jadi berapa dong, Miss? Genotipnya, Miss. Silangannya yaitu nih, K besar K kecil, K kecil. Lihat lagi induknya ya sayang ya. Nah, untuk K besar itu warna kuning, sedangkan K besar K kecil berwarna kuning muda, dan K kecil adalah berwarna putih. Maka perbandingannya, kuning itu 1, kuning muda ada 2, dan putih ada 1. Nah, ini khusus untuk intermediate. Berbeda ya, tolong diperhatikan dengan yang dominan resesif. Oke, untuk lebih memahaminya silahkan kerjakan soal berikut ini. Dan ingat ya, kerjakannya di buku tulisnya. Kemudian upload filenya dan kirim ke Edmodo. Oke? Don't forget, I will wait your task. If you have any question, please let me know. Oke sayang? Nah, oke, I think that's all. Thank you for your attention and watching my video. I hope you can understand, and if you cannot understand, please let me know. Okay? Let's closing our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majelis, please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke sayang, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas jawaban soal yang tadi. Dan don't forget submit your task. Oke? See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.